Kondisi sehat. Nggak tahu nih di Makassar hujan nggak, di Jakarta hujan terus. Jadi jalanan lumayan macet gitu ya. Tapi senang sekali malam ini bisa kita sama-sama gitu ya meluangkan waktu untuk belajar gitu ya, dapat tambah pengetahuan dari Dokter Merlin. Sebelumnya izin perkenalkan, tadi udah disebut-sebut sama Dok Basra ya. Nama saya Rizky Kasya Fitri, biasa dipanggil Kiki. Sehari-hari saya kerja di UNICEF, Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar ya, UNICEF itu adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada pemenuhan hak anak, gitu ya. Hak anak kan banyak ya, uh, hak sehat, gitu ya, hak terhindar dari berbagai kekerasan, hak untuk terhindar juga dari berbagai macam penyakit gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak kita semua gitu ya sehat dan bisa mencapai potensi terbaiknya. Saya juga orang tua, punya 2 anak, setiap hari kerja gitu. Tentunya apa yang kita lakukan adalah untuk bisa membantu anak-anak kita mencapai cita-citanya ya, itu harapan kita semua. Semoga itu bisa, doa kita semua bisa terwujud. Amin. Nah, tadi Dok Basra sebut-sebut sedikit tentang dukungan UNICEF. Jadi di Indonesia, UNICEF bersama dengan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga, itu memang tadi ditugaskan untuk membantu pemerintah Indonesia, membantu Bapak Ibu semua, membantu anak-anak kita semua, itu untuk bisa Halo. Oke, sinyalnya Bu Kiki kayaknya agak putus nih. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini bukan di Jakarta. Halo, Bu Kiki. Terputus ya. Iya, keputus nih Dok Bas. Keputusnya kayaknya. Karena di Jakarta Bapak Ibu lagi hujan deras sekali dan berangin. Jadi sepertinya memang sinyalnya sedang tidak stabil. Mohon maaf sebelumnya nih Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada Udah Bu masuk nih. Rizky, Kak. Nih sudah masuk. Lima kita. Oke. Halo, Bu Kiki. halo, maaf ya. Oke. Ya, mohon maaf ini hujan. Iya, Bu. Oke, semoga bisa ini ya. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai upaya untuk menjaga anak-anak kita semua dari berbagai macam hambatan gitu ya, yang bisa mencegah anak-anak kita untuk hidup lebih baik gitu di masa depan. Nah, itu jadi perhatian khusus gitu ya, termasuk program kesehatan dan berbagai upaya pencegahan penyakit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu dengar juga ya beberapa waktu belakangan ini, misalnya di salah satu daerah di Jawa Timur gitu ya, di Madura itu ada 20 anak gitu ya meninggal dunia, kehilangan nyawa karena wabah penyakit campak gitu nih. Dokter Basra bahkan turun langsung ke lapangan gitu ya untuk respon cepat upaya penanganan wabah tersebut. Dan kalau sudah seperti itu, banyak orang tua hanya bisa menyesal gitu ya, bahwa sayang sekali sudah ada cara pencegahan yang ampuh untuk melindungi anak-anak tapi luput atau tidak dimanfaatkan.
Nah, nanti lebih banyak kita akan dengar dari Dr. Merlin ya. Dr. Merlin, terima kasih banyak waktunya sudah bersedia hadir malam hari di sela kesibukannya untuk memberikan banyak informasi dan pengetahuan seputar kesehatan dan imunisasi untuk anak-anak. Mungkin itu dari saya, Mbak Dea, Dok Basra. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Dokter Kiki, Ibu Kiki atas Alhamdulillah kata ya. atas sambutannya Bu Kiki. Nah, itu pengantar dari Bu Kiki atau Bu Rizky Ika Sapitri perwakilan dari UNICEF Indonesia. Nah, tanpa panjang kali lebar lagi, ini udah hadir Dokter Merlin sekarang. Oke, halo dokter. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, kita Apa langsung aja nih ngobrol-ngobrol lanjut sama Dokter Merlin. Ya, untuk tips kesehatan anak di bulan November ini. Nah, sebelumnya Dokter Merlin ini salah satu dokter spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial gitu ya, yang berasal dari Makassar, Bapak Ibu. Nah, nih teman-teman dari Makassar, boleh berjumpa Dokter Merlin nih nanti. Nah, mungkin saya izin share screen dulu untuk materi hari ini. Oke, sudah terlihat? Sudah Mbak, Dokter ya. Oke, sip. Boleh lanjut, Dokter Merlin. Silakan, Iya. Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih ya atas undangan dari teman-teman podcast Mas UNICEF gitu ya, tadi diwakili oleh Ibu Kiki, kemudian juga Dokter Dea, Dokter Basra, serta tim yang sudah mengundang saya gitu ya untuk sebetulnya bukan memberi pelajaran kali ya Dokter Dea ya, kita hanya sharing saja. Sharing apalagi angka kejadian dan juga banyak yang terjadi di bulan November gitu ya di akhir-akhir tahun ini dan mungkin ada keluhan dari orang tua atau yang mungkin agak kesulitan untuk bagaimana jalan keluarnya terutama masalah kesehatan anak boleh nanti kita diskusikan bersama gitu ya. Baik, saya akan mulai. Ini judulnya emang agak ini ya, tips kesehatan anak di bulan November. Jadi memang ternyata di bulan November ini agak berbeda nih karena ada beberapa program yang dijalankan pemerintah, ada juga tadi disebutkan dari kejadian luar biasa tentang campak gitu ya, angkanya meningkat. Kemudian juga hampir di rumah sakit, semua rumah sakit gitu ya, angka rawat inap ini meningkat gitu ya. Tidak hanya anak tetapi juga ayah dan ibunya juga ya. Saya rasa mungkin teman-teman ayah dan bunda sekalian sudah menyadari gitu ya, banyak kejadian di bulan November ini. Baik, selanjutnya ya. Ya, kalau kita lihat ternyata di bulan November ini akhir-akhir ini sudah meningkat gitu ya kasus influenza gitu ya. Jadi sudah ada peningkatan ini di beberapa wilayah. Saya rasa sih hampir rata di seluruh Indonesia gitu ya. Ada beberapa bilang, dokter ini anak saya batuk pilek gitu ya. Tapi hampir satu keluarga. Kemudian juga situasinya di anak-anak sekolah saya rasa mungkin guru-guru mengalami banyak yang izin anaknya ini ya istirahat sakit, kemudian juga di kantor juga mungkin ada beberapa izin karena orang tuanya harus menjaga anaknya seperti itu. Nah, memang ternyata berhubungan dengan angka kejadian influenza infeksi gitu ya di musim ini gitu. Jadi ternyata banyak sekali kasus-kasus influenza A gitu ya yang memang menular cukup banyak di masyarakat kita di beberapa minggu terakhir ya sampai hari ini. Oke, baik.
Nah, selain angka kejadian dari influenza A, ternyata ada beberapa juga yang isu kesehatan di media nasional. Kemarin Dokter Basra bantu saya untuk melihat ternyata banyak sekali beberapa orang tua yang mengkhawatirkan tentang penggunaan bahan gitu ya, bahaya dari BPA, terutama anak-anak yang menggunakan bahan plastik, gitu ya, bahan plastik. Kemudian juga yang BPA itu juga ada di dalam galon, ternyata orang tua sekarang sudah aware nih, sudah ngeh ternyata kalau dari BPA ini, Dok, betul nggak sih ada hubungannya dengan gangguan perkembangan anak di kemudian hari, begitu ya? Ya, nanti kita lihat sama-sama. Baik, selanjutnya. Nah, isu apa lagi nih yang ada nih di bulan ini? Oh, ternyata ada juga orang tua yang concern tentang pertumbuhan anaknya gitu ya. Pertumbuhan itu seperti apa gitu kan, bagaimana melihat anaknya pertumbuhannya baik atau tidak, itu dari KMS mungkin ayah dan bunda yang dulu anaknya masih bayi-bayi gitu ya, yang masih ada anak kecilnya pasti familiar gitu ya, pasti kenal dengan KMS di buku KIA. Nah, ini memang tetap menjadi salah satu perhatian dari orang tua untuk meningkatkan bagaimana sih pertumbuhan anaknya akan sesuai di kemudian hari. Nah, ini juga ya yang menjadi sering untuk dibahas, anaknya batuk pilek kapan ya waktu yang tepat. Nah, ini juga banyak ternyata orang tua suntik atau tidak Suruh ya sepi dulu gitu. macam di sekolah nah. Oke, baik selanjutnya. Ya, ini juga ya tips yang ada beberapa yang isu nasional gitu ya, anak yang terkini tentang terutama bagaimana sih menjaga anaknya biar tidak sakit gitu ya di bulan ini. Nah, jadi tadi menyoroti kesehatan anak nasional di bulan ini juga pentingnya bahayanya dari BPA, kemudian pentingnya imunisasi karena banyak sekali angka kejadian yang beredar di masyarakat, kemudian juga hingga gizi dan bagaimana caranya hidrasi anak sekarang menjadi perhatian eh, tenaga kesehatan ya, tidak hanya dokter anak sebetulnya, dari dokter umum, perawat, bidan, ternyata ini mereka juga mengalami angka kejadian yang cukup banyak gitu ya di tempat kerjanya masing-masing. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada cerita nih gitu ya, pengalaman. Jadi anaknya influenza harusnya ringan ya dok gitu ya. Tapi anak ini ternyata 7 tahun gitu, kemudian suhunya tinggi sekali, kemudian ada batuk kering, kemudian ada nyeri otot, kemudian anaknya nggak mau makan gitu ya. Kemudian hari ketiga mengalami sesak nafas, kemudian ada dikatakan lecet di mulutnya sedikit, dibawa ke UGD, ternyata nafasnya sudah cepat gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan oksigen di dalam darah, oh ternyata turun gitu ya. Kemudian dirawat, diberi terapi suportif tuh ya cairan yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian diperiksa nih di laboratorium, ternyata hasilnya ditemukan adalah positif influenza A gitu ya. Jadi riwayat memang tidak pernah mendapat vaksin influenza di musim ini. Nah, ayah dan ibu, kenapa hal ini menjadi berat gitu ya, influenza? Biasanya memang dia akan ringan gitu ya, tetapi tergantung dari kondisi anak, tergantung dari kekebalan tubuh seorang anak gitu. Nah, kapan dia bisa memburuk? Biasanya pada anak-anak yang memang kondisinya di bawah 5 tahun lebih sering akan menjadi lebih berat ataupun anak dengan faktor risiko gitu ya. Faktor risiko apa aja? Jadi misalnya dia dengan kekebalan tubuhnya turun gitu ya, dengan dia penyakit kronis yang berobat jangka panjang, kemudian juga dengan lingkungan yang tidak bagus, kemudian juga kerentanan tubuhnya karena tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Nah, ini merupakan salah satu faktor risiko yang bisa memperberat anak influenza itu menjadi berat, gitu ya. Jadi ini sebetulnya kita lihat, oh ternyata banyak ya di masyarakat
kita melihat influenza sepertinya ringan, akan sembuh sendiri. Betul, memang akan sembuh sendiri, tetapi dengan terapi suportif gitu ya, dengan terapi yang baik, cukup istirahat, dapat hidrasi yang cukup. Nah, ini sebetulnya akan membaik. Tetapi tadi ada beberapa catatan kalau kita lihat pada anak-anak, terutama 5 tahun ke bawah, kemudian ada faktor resikonya, kita tidak boleh menganggap enteng influenza ya, atau eh, penyakit virus ini. Ya, selanjutnya. Nah, pada tahun 2024 gitu ya, sebetulnya sudah mengalami peningkatan dari 29% dari tahun sebelumnya. Nah, ini 2024, sedangkan di tahun 2025 ini sebetulnya data terbaru itu sudah hampir 38%. Jadi meningkat hampir banyak lagi dari tahun sebelumnya. Nah, bagaimana di Sulawesi Selatan? Karena saya di sini gitu ya, kalau lihat dari eh, angka rawat inap di rumah sakit di daerah-daerah maupun di Kota Makassar, ternyata peningkatannya sama dengan tahun sebelumnya ya. Ini 63 kasus, kemudian peningkatannya sebanyak 24% dari tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ternyata di tahun 2025, ini tadi yang banyak beredar adalah kasusnya influenza A gitu ya. Dari 24 orang yang dari 95 orang yang diperiksa ternyata positif itu influenza. Jadi sekitar 25%. Nah, juga ternyata pada orang-orang tidak hanya anak-anak saja, pada usia-usia yang produktif ini mungkin mamah papahnya gitu ya, ayah bunda yang bekerja, ternyata angka kasus influenza ini meningkat sekitar 30% ya. Jadi dalam minggu terakhir sampai bulan November ini laporannya di 27 Oktober ya, 27 Oktober sampai saat ini ternyata angka dari influenza ini banyak sekali meningkat kasusnya. Oke, next. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ternyata tidak hanya di Indonesia gitu ya. Jadi secara global pun dari laporan di India, kemudian di Amerika, kemudian juga di negara-negara Asia gitu ya, Asia Timur yang lagi musim dingin juga saat ini ternyata banyak kasusnya meningkat. Nah, ada laporan memang dari 280 anak itu meninggal akibat flu gitu ya di antara September 2024 sampai September 2025 ini. Jadi, ternyata ada peningkatan kematian gitu ya pada anak-anak, kemudian juga rata-ratanya adalah usia 7 tahun. Dan memang dikatakan 86% ini diakibatkan oleh virus influenza A. Kemudian yang sedikit adalah akibat virus influenza yang B. Oke, next. Nah, gejala umum dan tanda bahayanya pada anak, ayah dan bunda mungkin harus tahu ya. Kalau kita lihat ternyata anaknya demam mendadak gitu ya, kemudian batuk pilek, kemudian disertai nyeri otot, ada mual muntah. Nah, ini memang biasanya gejala umum influenza akan seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ternyata ada tanda bahaya yang perlu diwaspadai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nafasnya ternyata sudah cepat ya, kemudian ada tarikan dari dinding dada, gitu kan. Kemudian tadi kalau kita periksa di kadar oksigen di dalam darahnya ternyata sudah turun, ada biru, kemudian juga anaknya jadi nggak respon, anaknya mengalami kejang, ada muntah berulang. Nah, hal seperti ini merupakan tanda bahaya. Jadi jangan disimpan saja di rumah, nanti juga akan sembuh sendiri, tidak ya. Jadi kalau memang ada seperti tanda-tanda bahaya seperti itu, harus dibawa diperiksa ke tenaga kesehatan ya. Boleh di bidan, boleh di perawat, boleh di dokter, terserah, boleh di mana saja. Oke. Next. Nah, jadi bagaimana sebetulnya tata laksananya? Nah, ini kalau kita lihat influenza tadi saya katakan sembuh sendiri ya, bisa ya. Nah, tetapi cukup harus istirahat, kemudian pemberian cairannya juga harus cukup,
kemudian juga pemberian paracetamol gitu ya dengan dosis yang sesuai. Kemudian kita lakukan observasi. Memang ada beberapa kasus yang menjadi berat gitu ya. Biasanya kita berikan antivirus ya. Itu memang sudah menjadi protap gitu ya. Tetapi untuk anak diberikan hanya pada anak-anak yang beresiko tinggi ataupun hanya kasus yang berat gitu ya. Dan memang kalau kita lihat pemberian antivirus ini hanya 2 hari pertama itu dari gejala gitu ya, dia efektif. Kalau sudah 5 hari baru datang, kemudian sudah dalam kondisi yang berat, biasanya tata laksananya harus di rumah sakit. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ayah dan bunda mungkin harus tahu ya dengan mungkin guru-guru sekalian ada beberapa yang anak sudah di sekolah gitu ya kalau atau di rumah biasanya orang tuanya lebih aware nih lebih tahu kalau kondisi anaknya seperti apa. Tetapi kalau dia saat itu di sekolah, anak-anak biasanya tuh begitu ya, semangat ke sekolah, tiba di sekolah dia kemudian panas gitu ya. Kemudian ini salah satu yang mungkin jadi perhatian dari guru-guru juga. Kalau misalnya gejalanya jadi memburuk cepat gitu ya, apalagi terutama bayi-bayi yang di bawah 6 bulan atau dengan punya penyakit lainnya. Jadi misalnya anaknya influenza tapi penyakit dasarnya biasanya dia asma gitu ya, atau misalnya keadaan kekebalannya lemah, atau misalnya ada penyakit jantung dan sebagainya. Jadi kalau misalnya gejalanya memburuk dan cepat, kemudian ada tanda bahaya yang tadi, silakan saja dibawa gitu ya. Silakan dibawa untuk diperiksakan lebih lanjut. Karena kalau kita tidak bawa saat itu biasanya memburuk cepat, tidak ada tata laksana, anaknya sulit gitu ya kita berikan tata laksana yang baik. Oke, selanjutnya. Nah, pencegahannya gimana? Sebetulnya ini ayah dan bunda praktis sekali ya, ibu dan bapak guru juga mungkin kalau kita lihat anak-anak biasanya habis main di luar gitu kan, kemudian juga habis main, kemudian kotor-kotoran, entah megang apa gitu ya, tetap ajarkan cuci tangan gitu ya. Setelah keluar rumah, sebelum makan itu boleh. Pokoknya setelah melakukan kegiatan, yang penting adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan ini ternyata efektif sekali. Ya, terutama untuk penularan virus gitu ya. Kemudian gimana caranya kalau dia batuk, bersin, harus ditutup. Karena penularannya tetap dia dari udara gitu ya. Jadi kalau misalnya dia batuk tidak ditutup atau tidak pakai masker gitu ya. Nah, ini biasanya akan menyebar gitu ya karena kontak dari virus ini cepat sekali. Kemudian memang harus dihindari orang-orang yang sakit. Jadi kalau anak sakit ya istirahat di rumah gitu ya, jangan dipaksakan sekolah. Atau misalnya dia di rumah biar bisa pulih dan bisa juga konsumsi makanan yang bergizi dan cukup cairan gitu ya. Beberapa anak memang kalau dia di sekolah agak sulit kita memantau, nanti cairannya tidak cukup. Nah, itu biasanya demamnya bertambah berat ya. Kemudian ini adalah anjuran salah satu dari IDAI gitu ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ada imunisasi influenza yang diberikan setiap tahun dan juga bagaimana kita membersihkan tempat-tempat yang mungkin akan sering disentuh anak gitu ya. Ini salah satu yang mungkin bisa kita lakukan praktisnya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya katakan nutrisi dan kebutuhan cairan harus cukup. Pada anak-anak itu sekarang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Ayah dan ibu mungkin kita lihat sekarang harus sesuai gizi yang seimbang. Jadi harus ada karbohidrat tuh nasinya, boleh kentang, boleh ubi gitu kan. Kemudian protein hewaninya mau ikan, telur, daging, ayam. Nabatinya ada tahu, tempe, silakan ya, sayur, buah, dan susu. Kemudian juga jangan lupa, biasanya orang tua sekarang udah pada pintar-pintar nih. Jadi makanannya boleh ditambahkan ada zat besi, ada vitamin D gitu kan, ada zinc, ada vitamin A. Semuanya diberikan untuk meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh si anak. Nah, ini yang juga harus dihindari adalah jajanan tinggi gula dan lemak jenuh. Nah, anak-anak kan biasanya tuh jajan yang manis-manis, coklat, segala macam dalam
jumlah yang banyak gitu ya. Dalam jumlah yang banyak, akhirnya kebutuhan nutrisinya kenyang tapi tidak terpenuhi gitu ya, kebutuhan nutrisi dan cairannya. Oke, baik selanjutnya. Oke, nah ini kebutuhan cairan ya, kebutuhan cairan. Kalau hitungan sebetulnya 100 cc per kilo per hari untuk 1 sampai 3 tahun. Jadi kira-kira lah ya, kalau anaknya 1 tahun misalnya 9-10 kilo ya 1000 mili lah ya, 1 liter per hari begitu ya. Jadi boleh hitungannya seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, gini. Terus apalagi nih supaya dia anaknya tidak mudah sakit. Tadi saya bilang kalau kita sudah cegah dengan dok, anak saya rajin cuci tangan, kemudian gizinya juga diberikan bagus gitu, alhamdulillah gitu kan. Kemudian juga lingkungannya bersih. Apalagi nih, salah satunya adalah biar anaknya nggak mudah sakit, imunisasinya harus lengkap, ya. Imunisasi itu sampai 2 tahun ya, di 18 bulan itu terakhir kita berikan biasanya apa, ada hepatitis B saat lahir gitu kan, BCG, kemudian polio, kemudian pentabio ya, ada difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, kemudian campak rubella, itu PCV gitu ya untuk radang paru-paru serta rotavirus. Kemudian bagi yang belum lengkap, imunisasi kejar di puskesmas. Nah, vaksin influenza ini boleh tidak? Boleh, tetapi saat ini memang belum masuk dalam program Kemenkes, tetapi tetap direkomendasikan, dianjurkan gitu ya, untuk anak-anak setiap tahun, terutama anak di atas 6 bulan lansia dan yang punya ada faktor risiko. Oke. Selanjutnya. Oke, maaf sebelumnya lagi ya. Sebelumnya lagi. Oke, tadi mungkin saya ini ya, saya tambahkan. Jadi imunisasi dasar lengkap itu memang sampai usia 2 tahun. Tetapi kalau anaknya sekarang sudah masuk 5 tahun, gimana? Ada namanya program BIAS. Nanti saya ada program BIAS juga yang masuk di bulan ini ya. Jadi ayah, ibu, kemudian guru-guru mungkin sudah sangat sering gitu ya, ada program imunisasi di sekolah. Jadi ada kelas 1, kelas 2 gitu kan, kelas 5, kelas 6 semuanya ada waktunya sendiri untuk imunisasi ya. Ada difteri, tetanus, kemudian ada campak rubella di kelas 1 SD, kemudian tetanus difteri itu kelas 2 gitu kan. Sampai nanti kelas 5, kelas 6 itu ada HPV namanya sampai nanti kita bahas. Oke, ya. Selanjutnya. Ya, ini jadi salah satu rekomendasi sebetulnya, rekomendasi imunisasi influenza pada kelompok tertentu. Jadi, anak kecil yang ada faktor resikonya, kemudian ibu-ibu hamil, lansia, ini sangat efektif sekali untuk mengurangi gejalanya, beratnya dari gejala influenza gitu ya, dan juga riwayat untuk dirawat. Jadi, salah satu yang memang dianjurkan adalah imunisasi gitu ya, terutama influenza. Baik, selanjutnya. Nah, nih ya, tadi saya katakan kalau udah sampai kelas 2 SD gitu kan, sampai 2 tahun, dok, masa setelah 2 tahun nggak imunisasi? Tetap diimunisasi gitu ya. Jadi mungkin ini Bapak dan Ibu, kepala sekolah, guru-guru gitu ya, sudah tahu nih, ternyata imunisasinya harus dilanjutkan di sekolah. Kenapa harus dilanjutkan? Karena kekebalannya itu di bawah 5 tahun, dia akan mengalami penurunan gitu ya. Jadi kayak difteri, tetanus, ternyata dia akan mengalami kekebalannya turun gitu kan di usia 5 sampai 7 tahun. Kemudian sama campak rubella itu terakhir di usia 18 bulan ya atau 1,5 tahun, ternyata nanti diulang lagi. Jadi kalau imunisasi itu biasanya ada di dalam tubuh kita kekebalannya sudah mulai lupa tuh badan kita terhadap penyakit tersebut gitu ya, terhadap antigen gitu ya, tentang yang campak ataupun DT, difteri, tetanus, harus diingatkan lagi nih dengan imunisasi. Jadi harus dinaikkan lagi kekebalannya dengan diulang pada kelas 1 SD gitu ya, atau di MI gitu ya, dan sederajat pada usia 7 tahun. Gimana kalau anaknya tidak bersekolah? Boleh tetap
diberikan di puskesmas ya, 5 sampai 7 tahun silakan saja, ataupun baik itu kelas 1, kemudian itu atau anaknya di sekolah khusus dimanapun tetap usianya sekitar 5 sampai 7 tahun kita tetap memerlukan imunisasi lanjutan. Kemudian kapan lagi kita lakukan imunisasi? Kelas 2 ya, kelas 2 saya rasa ayah dan ibu sudah tahu nih kalau imunisasi TD gitu kan itu usia kelas 2 atau kelas usia 8 tahun biasanya diberikan 1 kali ya. Suara saya putus-putus ya? Terdengar, Dok. Sepertinya Terdengar dok, aman. Bagus, bagus. Aman? Oh iya ya. Oke, maaf. Oke, kemudian dilanjutkan ya. Ternyata di kelas Silakan, Dok. 5 sekarang ada mungkin ya yang keputus-putus tapi nanti boleh lah kayak ini ya. Nanti kalau kabari ya kalau suaranya tidak jelas ya. Siap dok. Oh ya, oke oke. Ya, jadi di kelas 5 Dok. SD, di kelas 5 SD kira-kira usia 11 tahun gitu ya. Itu imunisasi TD dan HPV pertama anak perempuan ya. Jadi sebetulnya sekarang sudah masuk eh human papilloma virus ini untuk mencegah kanker serviks gitu ya. Ini sudah masuk di beberapa terakhir di Sulawesi Selatan itu anak saya SD kelas 5 tuh 2019 kayaknya udah ada waktu itu ya. Jadi memang sekarang semuanya gratis ya. Jadi ayah dan ibu tidak usah khawatir mau di sekolah, mau maupun di puskesmas semuanya diberikan tanpa berbayar gitu ya. Dan insya Allah dipastikan aman gitu ya. Dan bedanya apa ya? Kenapa harus diberikan gitu kan imunisasinya? Kalau kita nunggu sakit dulu memang kebal gitu kan, tapi kita nggak tahu jumlah virusnya banyak sekali untuk anak kita jadi sakit, anaknya bisa berat, gitu kan. Tapi kalau imunisasi kita tahu kadarnya itu diberikan sedikit sekali hanya untuk mengenali biar tubuh kita juga kebal, gitu ya. Itu bedanya. Jadi anak saya nggak mau diimunisasi, tapi gitu syaratnya apa? Kekebalan itu akan berbeda gitu ya kalau dia sakit kemudian dengan diimunisasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di bulan November ini mungkin sudah berjalan ya di beberapa sekolah ya. November ini kalau tidak imunisasi HPV ya, Dokter Basra ya. Di sekolah-sekolah rasanya sudah beberapa masuk. Betul Ya, dok. Dokter Dea ya. Ya, Betul dok. bulan ini tuh bulan ini kalau nggak salah memang imunisasi HPV ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah masuk di beberapa sekolah karena masih berjalan gitu ya. Jadi memang cakupan imunisasi itu dasar itu harus tinggi gitu ya. Kemudian juga termasuk melakukan imunisasi yang di bulan ini, imunisasi HPV. Mudah-mudahan ayah dan ibu, kemudian guru-guru sekalian bisa meningkatkan cakupan imunisasi HPV kita gitu ya. Jadi selain juga kekebalan dari penyakit dasar, imunisasi ini penting untuk masa depan anak gitu ya. Yang kita pikirkan sebetulnya bukan hanya saat ini saja, tetapi bagaimana di 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian untuk melindungi anak-anak kita gitu ya. Kalau nih saya biasanya katakan ada beberapa orang tua concern, "Dok, anak saya misalnya saya nggak pernah campak rubella gitu ya, anak saya," gitu. Tapi aman-aman saja. Ya memang begitu, sekarang anaknya aman. Tetapi nanti kalau anaknya lagi punya anak gitu kan, tidak punya kekebalan, nah itu nanti kasihan lagi anaknya, turun ke bawahnya kekebalan tidak ada, makin berat. Nah tadi kalau kita dengar dari pernyataan Bu Kiki, di Madura saja angka yang meninggal karena campak 20. Ternyata kekebalan itu maaf, angka ini tidak hanya sekarang ya, kenapa tiba-tiba meninggal? Ini sebetulnya tidak tiba-tiba nih. Jadi kalau ayah dan ibu lihat dari awal-awal kita melakukan imunisasi, kemudian ternyata saat itu COVID gitu kan, di 2 tahun itu COVID, ternyata cakupan imunisasinya banyak turun. Nah, yang terasa sekarang nih, saat turun waktu itu 2020
sampai 2020, 2021 sampai 2022 kali ya itu turun cakupan imunisasi. Nah, jangka panjang, nah yang kita rasa sekarang, oh ternyata dulu anak-anak ke imunisasi, ternyata angka campaknya baru muncul sekarang nih, titik-titik kejadian luar biasa di beberapa, di hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia muncullah gitu ya angka campak ini. Nah, ini memang tidak saat itu, saat COVID. Oh, kita nggak apa-apa, nggak imunisasi, nggak dirasa. Ternyata beberapa tahun kemudian muncullah itu ya wabah-wabah yang seperti ini. Nah, sama nih dengan HPV juga. Jadi kalau kita imunisasi sekarang bukan jangka pendek kita ada efeknya gitu ya, tetapi jangka panjang 10-20 tahun kemudian kita tidak inginkan ada anak-anak kita yang kena dari kanker leher rahim gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Eh, mumpung masih di bulan November ini, saya eh, ingin mengajak gitu ya, ayah dan bunda, kemudian guru-guru sekalian untuk imunisasi HPV gitu ya. Jadi ini dulu kita masih berbayar gitu ya. Saya masih awal-awal itu harus membayar dan mahal gitu ya. 3 kali suntik itu harus berapa juta. Sekarang alhamdulillah sudah masuk dalam program dari Kementerian Kesehatan nih ya. Jadi masuk dalam program nasional dan semuanya itu harus mencapai 90% pada anak-anak perempuan di tahun 2030 itu yang di bawah 15 tahun gitu ya. Jadi kalau mudah-mudahan imunisasi di bulan ini di semua daerah bisa tercapai sehingga resiko hingga capaian vaksinasi dari HPV ini pada anak-anak perempuan lebih dari 80%. Nah, walaupun memang saat ini belum ada rekomendasi untuk anak laki-laki gitu ya, tetapi tetap dianjurkan boleh. Nah, tetapi belum masuk dalam program Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dengan vaksinasi yang dulu perempuan sekarang terlindungi, insya Allah resiko untuk anak laki-laki juga bisa berkurang gitu ya, karena penularannya tentu saja bisa terjadi gitu. Oke, baik, selanjutnya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat ternyata dari vaksin dari laporan kanker leher rahim itu serviks di Indonesia ternyata cukup banyak gitu ya. 21.000 itu meninggal karena kanker leher rahim. Nah, ini mudah-mudahan itu yang tujuan kita melakukan imunisasi bias di bulan ini. Mudah-mudahan anak kita dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu ya, bisa melindungi anak-anak kita dari kanker serviks ini di Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat insidensnya ternyata bisa juga kok pada anak-anak usia muda gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Ya, next, lanjut. Lanjut, next. Next lagi. Oh ya, oke. Jadi kalau kita lihat ternyata dari rekomendasi WHO gitu ya, sudah banyak perubahan gitu ya pada HPV ini. HPV dari tahun 2009, kemudian sudah ada beberapa kali penyesuaian gitu ya di Indonesia, dan sampai saat ini sudah ada rekomendasi di kelas 5 SD ya gitu ya. Kalau terlambat nanti boleh diulang di usia kelas 6. Oke, selanjutnya. Oke, ini ya. Mudah-mudahan di bulan November ini sudah ada yang masuk di sekolah. Cuman 1 kali saja ayah dan bunda ya gitu ya. Ini programnya gratis, hanya 1 kali saja. Mudah-mudahan bisa semuanya dapat merata ya di semua sekolah maupun di semua daerah gitu ya. Oke. Oke, next. Oh iya. Oh, sebelumnya yang tadi. Ya, lanjut. Maju lagi. Nah, ini
ada beberapa orang tua datang ke saya ke tempat praktek nih. Ada kadang-kadang khawatir ya, saya rasa sih wajar ya orang tua khawatir ya, karena kan mau tahu yang diberikan pada anaknya aman atau tidak, manfaatnya seperti apa gitu ya, apakah ada efek samping atau tidak. Nah ini beberapa orang tua datang ke saya nih, Dokter Dea, Dokter Basra, Dok, usianya masih muda nih, boleh nggak sih dikasih gitu kan? Nanti jadi mandul gitu, ada infertil. Nah, ada beberapa orang tua yang memang mohon maaf belum mendapatkan keturunan gitu ya, dari dulu sudah ada. Bukan karena vaksin HPV-nya diberikan, jadi nggak bisa punya anak gitu ya. Jadi saya rasa ini sudah dilakukan penelitian, tidak ada hubungannya gitu ya vaksin HPV ini dengan infertilitas ya. Jadi anaknya nggak bisa hamil atau tidak itu sama sekali. Insya Allah aman ya, sudah ada penelitian di semua tempat gitu ya, di semua negara, mau di Cina, mau di Amerika, mau di Indonesia, semuanya tetap kita melakukan imunisasi itu yang jangka panjang keamanannya, kemudian juga manfaatnya di kemudian hari itu cukup besar gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ya. Kalau kita lihat efektivitas ya baik sekali karena ternyata jangka panjang kita temukan. Nah, jadi kalau dari beberapa eh, imunisasi yang pernah dilakukan, ternyata dalam 8 tahun pemantauan ternyata tidak kita temukan kasus kanker leher rahim ini ya ataupun kutil kelamin. Nah, ini memberikan jangka panjang kalau kita berikan di usia 9 sampai 15 tahun nih saat ini nih. Jadi waktunya bias kita lakukan ternyata perlindungannya jangka panjang. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di bulan November ini sebagai penutup ya. Jadi ternyata banyak sekali kasus-kasus yang beredar gitu ya, beredar di masyarakat, banyak kekhawatiran yang mungkin jadi perhatian orang tua. Memang kalau kita lihat angka influenza ini meningkat, tidak hanya di Makassar, tidak hanya di Brebes tadi ya, tidak hanya di daerah Jawa, ternyata di Kalimantan, Papua semuanya sama gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada bagaimana kita mengenali tanda bahaya pada anak-anak yang mendapatkan influenza ini gitu ya. Kalaupun memang ada perburukan tadi tanda bahaya yang saya sebutkan harus cepat dibawa untuk konsultasi. Nah, pencegahannya tadi sangat sederhana sebetulnya ya. Cuci tangan, etika batuk, kemudian imunisasi influenza gitu ya kalau direkomendasikan. Dan jangan lupa tapi imunisasi harus lengkap sesuai usianya. Jadi kalau anaknya usia 3 tahun, ya yang sebelum 2 tahun sudah lengkap. Anaknya 8 tahun, yang 2 tahunnya sudah lengkap, di kelas 1, kelas 2 juga harus sudah lengkap, begitu ya. Nah, manfaatkan program bulan imunisasi yang berjalan bulan ini, yaitu HPV untuk melindungi anak di masa depan dari kanker leher rahim. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat nih bulan depan program apa lagi yang ada, nanti kita bisa sharing lagi gitu ya, Dokter Dea ya. Nah, ini program dari Kemenkes untuk melindungi anak kesehatan di investasi kesehatan jangka panjang gitu ya. Jadi satu suntikan hari ini untuk mencegah kanker di masa depan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dokter Dea ya. Oke, wah terima kasih banyak Dokter Merlin atas tips-tips kesehatannya gitu ya pada malam hari ini. Dan kita langsung aja nih, kayaknya saya lihat-lihat udah banyak yang nggak sabar untuk nanya atau diskusi langsung sama Dokter Merlin. Jadi Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu raise hand. Nih ada seperti Bu Asril, Pak Abdul gitu ya. Atau boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu tanyakan ke Dokter Merlin gitu ya. Oke, mungkin langsung yang pertama dulu nih. Boleh ke Ibu Asri Rahandika dari SD 44 Dampang. Nah, boleh kalau ada yang mau ditanyakan langsung.
Halo, Bu Asril, apakah suara saya terdengar? Oke, kalau belum terdengar, nanti saya pindah dulu mungkin ke Bapak Abdul Malik SDN 230. Di mana ini? Bapak Abdul Malik, apakah terdengar suara saya? Iya, bagus dok, Oke, bagus. ada yang mau ditanyakan Pak Abdul Malik? Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang cuaca di Bulukumba itu pergantian dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi akhir-akhir ini banyak anak-anak yang tidak masuk sekolah karena sakit, mungkin karena pengaruh cuaca dan tingkat kekebalan tubuh yang mungkin agak kurang. Yang jadi pemikiran kami, apakah dari faktor makanan bisa juga mempengaruhi kekebalan tubuh dan gampang sakit tersebut. Misalnya terlalu banyak jajan atau minum-minuman yang dingin sehingga daya tubuhnya menurun, daya tahan tubuhnya menurun sehingga gampang sakit. Itu mungkin banyak terjadi di sekolah kami yang banyak izin setiap harinya tentang faktor makanan dan minuman. Mungkin bisa diberikan pencerahan bagaimana menjaga pola makanan dan minuman bagi anak kita supaya tidak gampang sakit, terutama pada usia-usia sekolah. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tapi Abdul Malik di atas mana, pertanyaannya. Mak? Pertanyaannya adalah apakah faktor makanan nih Dokter Merlin itu mempengaruhi kesehatan anak gitu ya? Karena banyak anak di SD 230 gitu senengnya jajan katanya Dokter Merlin. Boleh langsung Dok. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Malik. Ya, tadi kalau kita lihat ternyata makanan salah satu faktor yang penting gitu ya untuk mempengaruhi kekebalan tubuh. Jadi, makan itu sebetulnya tidak hanya sekedar makan, tetapi nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu yang akan memperkuat dari kekebalan tubuh seorang anak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pola makannya buruk gitu ya, tidak hanya jumlah kuantitasnya saja, tetapi apa yang dimakan seorang anak ternyata mempengaruhi dari kekebalannya. Nah, apa saja tadi saya katakan, ternyata sekarang kita butuh namanya gizi berimbang gitu ya. Gizi berimbang itu ada karbohidratnya ya nasi, boleh kentang, boleh ubi, kemudian ada protein hewaninya tadi seperti ikan, telur, daging, boleh. Kemudian nabatinya dari telur, tempe, silahkan, sayur, buah gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa juga ada faktor-faktor mikronutrien atau zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh walaupun kecil dibutuhkan tetapi efeknya besar gitu ya. Seperti tadi zat besi, kemudian zinc, vitamin A. Vitamin A juga sebetulnya masuk dalam program pemerintah nih ya di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, ini masuk dalam program yang memang salah satu yang harus penting. Nah, ternyata makanan tidak semuanya bisa meningkatkan kekebalan Pak Abdul Malik. Jadi kayak yang gulanya terlalu tinggi, garamnya berlebihan. Nah, ini justru akan menurunkan kekebalan seorang anak gitu ya. Nah, apalagi makanan olahan. Anak-anak kan sering nih makanan olahan ya. Jadi nugget, kemudian juga sosis, pizza gitu ya. Nah, ini kan cenderung apa? eh, apa, kadar dari garamnya akan tinggi gitu ya, kadar lemaknya juga tinggi. Nah, ini justru bukan meningkatkan kekebalan dari tubuh, malah dia menurunkan. Kemudian pada anak-anak yang memang kita lihat ada faktor alergi gitu ya, faktor resiko. Nah, ini harus berhati-hati. Nah, beberapa jajanan anak biasanya kita batasi karena satu, banyak tadi pemanis gitu ya, kemudian pewarna buatan, kemudian juga apa, beberapa kandungannya tidak aman tadi ya, kandungan untuk, garam dan gulanya. Jadi salah satu yang kita bisa, cegah adalah bagaimana dia mengatur pola makannya. Kalau memang dia di rumahnya dibekal lebih baik gitu ya.
Nah, memang kalau kita lihat situasi di bulan ini, Pak, memang sedang tinggi ya. Maksudnya lagi dari perubahan cuaca, kemudian saat ini musim hujan, terutama di Sulawesi Selatan ya mungkin saya rasa sama di tempat lain. Nah, ini yang salah satu tadi saya katakan ternyata kasus virus influenza juga lagi meningkat. Nah, kalau makanannya tidak baik, daya tahan tubuhnya malah turun. Nah, ini yang akan justru memperburuk kondisi kesehatan anak. Jadi kalau memang saat ini cuacanya sedang tidak baik, banyak virus yang beredar, justru adalah nutrisi yang paling penting, tidak hanya sekedar banyaknya saja, kenyangnya saja, tetapi isi dari makanan yang mungkin yang perlu diedukasi mungkin ya untuk anak-anak gitu ya. Jajannya dikurangi, kalau mau bawa makanan yang lebih bersih dari rumah silahkan, kemudian juga istirahat dan minum yang cukup gitu ya untuk anak-anak. Gitu ya. Begitu mungkin Dokter Dia. Oke, terima kasih Dokter Merlin. Semoga menjawab ya Pak Abdul. Jadi memang Iya, poin Kak. dari makanan tuh sangat berpengaruh gitu ya buat kesehatan gitu. Oke, Iya. ini ada Kak Ruslan. Boleh Kak Ruslan langsung ditanyakan? Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Jadi saya dari SD 47 Andrihua, Kabupaten Bulukumba dok. Yap. Ya. Jadi gini dok, saya punya pertanyaan ini mungkin lebih kepada saya punya anak ini. Kebetulan anak saya sekarang berusia jalan 4 tahun. Cuma gini, kadang saya ada rasa bau mulut yang menyengat. Apakah itu pertanda anak saya memiliki penyakit serius dok? Kalau kayak begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruslan. Di pertanyaannya gitu ya, dokter, anaknya mau umur 4 tahun gitu, terus suka tercium bau tidak enak gitu ya dari mulutnya. Nah, apakah itu ada tanda-tanda dari penyakit yang serius gitu, Dok? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruslan. Ya, memang semuanya kan menjadi indikator kesehatan seorang anak ya, termasuk dengan masalah di mulut gitu ya. Nah, yang mungkin perlu diperiksakan, saya rasa sih ini harus diperiksa ya, karena kan masalah kesehatan mulut tuh macam-macam tuh. Ada giginya gitu kan, ada gusinya, ada kondisi kesehatan seperti radang amandel gitu ya, bisa jadi atau masalah pencernaan gitu. Jadi kita harus mungkin diperiksakan lebih eh, ini ya, lebih tepatnya harus diperiksakan karena kalau kita hanya melihat menyebutkan ada masalah bau di mulut, tetapi ternyata sumbernya dari mana? Ya, jadi apakah itu kebersihan dari mulutnya yang kurang terjaga gitu ya, misalnya makanannya numpuk, kemudian ada apa dari masalah gigi berlubang juga bisa. Gangguan pencernaan juga bisa tuh kalau kita lihat kalau yang dewasa mungkinnya agak besar, kalau anak kecil sebetulnya jarang. Tapi radang dari saluran pernafasan juga sangat sering nih. Amandel gitu, kemudian sinusitis ataupun apapun. Atau memang kita lihat makanan tertentu yang bisa menyebabkan bau mulut, tetapi sifatnya biasanya sementara. Jadi kalau mau satu tadi perbaiki dari kebersihannya gitu ya. Jadi sikat giginya seperti apa, kemudian bersihkan lidahnya juga jangan lupa gitu kan. Terus makanan harus dibatasi tadi kalau makanan manis itu akan memperburuk dari kesehatan mulut gitu kan. Kemudian juga konsultasi nih. Kalau saya sih lebih bagus kalau bawa ke dokter gigi boleh ataupun ke dokter anak. Jadi temukan masalahnya di mana gitu ya. Jadi kalau dokter anak misalnya ngelihat tidak ada masalah kesehatan di mulutnya, biasanya dikonsultasikan bersama-sama ke dokter gigi. Gitu ya Pak Ruslan ya. Ya, terima kasih dok sarannya. Ya, Nanti ya, diperiksakan. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruslan. Nah, mungkin ada lagi dari Kak Asril nih, mungkin dari Bu Asril bisa di-unmute dulu.
Kalau masih belum, saya coba ke Ibu Eli Kurniati. Boleh langsung Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar Ibu Eli. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Dok. Cuma karena tadi saya dengar profilnya lebih ke dokter spesialis tumbuh kembang, jadi saya mau bertanya tumbuh kembang boleh, Dok? Boleh, boleh Bu. Boleh Dokter Merlin. Boleh. Cuman aku Ya, serius denger ini, takutnya ke ini. Oke, Boleh, dilanjut silakan. boleh. ya Dok. Jadi anak saya itu 13 tahun. Tingginya 146, terus beratnya itu cuma 37, Dok. Relatif kecil untuk seusianya seperti itu. Padahal anak saya ini, Dok, dari kecil itu em, mulai dari IMD, ASI eksklusif, terus IMP ASI juga itu homemade semua, suka makan buah, sayur, tapi kok begitu ya, Dok? Maksudnya apakah langkah yang harus kami tempuh supaya beratnya bisa ideal seperti itu, Dok? Eh, Saat ini sudah menars seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter Terima Dea, kasih. Iya, jadi Dokter aku Merlin mungkin saya catat sedikit tadi Dok pertanyaannya. Jadi anaknya Bu Eli ini usianya 13 tahun, tinggi badannya itu 146 dan berat badannya itu 37. Dan Bu Eli merasa untuk anak seusianya itu relatif kecil dibandingkan dengan teman-temannya Dok. Padahal untuk makanan dan minumnya itu selalu homemade gitu Dok. Nah, ada nggak sih Dok ini tipsnya agar berat badan dari anaknya bisa naik gitu, bisa sama dengan seusia teman-temannya, ya teman-temannya gitu Dok. Oke. Jadi kalau kita menghitung status gizi gitu ya, tetap memang kita butuh dari berat badan dan tinggi badan gitu kan. Jadi sebetulnya kalau mau kita plotting ke chartnya dulu nih, dia masuk ke dalam gizi apa gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan kan tadi perlunya gizi seimbang ya. Anak-anak usia yang memang dalam pertumbuhan, terutama sudah masuk usia pubertas gitu ya, kebutuhannya sangat banyak gitu. Kebutuhan dari nutrisi ini sangat banyak. Jadi nanti boleh sebetulnya datang ke dokter anak, kemudian kita plotting ke arah mana, baru kita berikan sesuai dengan gizinya gitu ya. Apakah dia masuk ke dalam gizi kurang, atau gizi baik, atau perawakannya masih di bawah gitu ya, atau seperti apa. Nah, baru nanti kita bisa lakukan intervensi gitu ya, tata laksana. Apakah dia nanti diajarkan biasanya dari dokter anak itu selain jadwal makannya, tetapi juga bagaimana dia apa makannya seperti apa gitu ya. Jadi kebutuhan kalori itu setiap anak berbeda-beda. Jadi mungkin butuh waktu khusus nih ya. Kalau boleh nanti WA saya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti saya hitungkan karena butuh waktu nih dari kalorinya dihitung per hari, kemudian baru saya buatkan jadwal seperti apa gitu ya. Nanti bolehlah Bu Eli ya, kalau mau WA saya Dokter Dea nggak masalah. Nanti baru saya hitungkan kebutuhan kalorinya. Jangan-jangan makan buahnya sama sayurnya lebih banyak, tapi kebutuhan kalori tidak terpenuhi dari proteinnya, dari karbohidratnya tidak sesuai. Sedangkan anak-anak yang dalam masa pubertas tadi saya katakan antara 10 sampai 14 tahun itu kebutuhannya cukup banyak. Hanya buah dan sayur, tetapi ikannya, kemudian telurnya, dagingnya itu cukup banyak gitu ya. Sedangkan anak-anak kalau kita lihat yang penting makan kenyang, tapi mungkin dalam konten isi makanannya itu yang tidak memenuhi untuk meningkatkan berat badan gitu ya. Gitu ya mungkin ya dokter dia ya. Wah, keren Baik, terima kasih, banget Dok. nih Dokter Merlin. Nanti apa namanya?
boleh dikasih nomornya gitu ya dok ya. Nanti Bu Ya, Eli boleh, ya. boleh. Habis ini ya Bu Eli. Oke, terima kasih. Nah, nih Dok, di kolom komentar juga udah banyak banget nih pertanyaannya. Mungkin di sini ada Bu Haswida, SD 44 Dampang. Bu Haswida, bisa Kak on mic Bu Haswida? Oke, kalau belum bisa on mic, coba ini izin saya izin bacakan pertanyaannya ya Bu Haswida ya. Izin dokter, pertanyaannya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 5 yang mana siswa saya yang akan mendapatkan vaksin HPV dari 37 siswa saya di kelas 5, hanya 5 orang yang mau divaksin anaknya. Banyak berita-berita hoaks yang mereka dengar dari media sosial yang katanya vaksin ini nantinya akan berdampak buruk untuk anak-anak ke depan. Mohon penjelasan dan pencerahannya dok untuk orang tua siswa saya yang sekarang lagi mengikuti Zoom ini. Boleh mungkin dokter izin dijawab dok? Aduh, iya. Tadi saya sih ini ya, saya mengerti sekali apa ya, kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran orang tua gitu ya, dari itu umur 5 tahun, maaf di kelas 5 SD 11 tahun kok udah divaksin gitu ya. Tadi kita sudah diskusi bahwa dari penelitian gitu ya, insya Allah aman. Justru jangka panjang yang memang tidak dirasa nih saat ini gitu ya. Apa ya, perlindungannya buat apa ini? Nggak jelas ini HPV. Tapi kalau kita lihat perlindungan jangka panjangnya ini cukup besar. Dalam 8 tahun tadi kita lihat penelitian itu ternyata banyak sekali mengurangi angka kematian. Nah, memang sama sebetulnya Dokter Dea. Imunisasi yang dikhawatirkan dulu nih apa mungkin ya? Mungkin harus diskusi dulu nih dengan orang tua muridnya. Yang dikhawatirkan misalnya jangka panjangnya, tetapi itu saya rasa sih hoax ya. Tadi saya katakan yang dia ada bilang kalau jadi mandul gitu ya, nggak bisa punya anak. Nah, sebelum HPV saja disuntikan ya sudah bertahun-tahun ada beberapa, mohon maaf, pasangan ada yang belum punya keturunan, bukan karena vaksin HPV-nya gitu kan. Nah, ini kan vaksin HPV kan baru tahun 2009 ke sini gitu kan. Nah, jadi bukan karena itunya. Kemudian apa lagi yang jadi khawatir? Biasanya apa? Side effect-nya gitu. Jadi kalau misalnya habis imunisasi, misalnya orang tuanya takut anaknya jadi demam gitu kan, atau jadi bengkak, biasanya kalau apa reaksi tindakan gitu ya imunisasi suntikan pasti ada gitu ya, tapi biasanya ringan gitu kan. Ringan artinya hanya bersifat lokal di tempat suntikan saja. Tetapi insya Allah tidak ada jangka panjang. Jadi tidak ada yang akhirnya akan membuat anaknya jadi kesulitan untuk, apa atau apa seperti apa, tidak pernah, kami dapatkan gitu ya. Efek seriusnya sangat jarang kecuali memang ada reaksi alergi parah, tapi itu pun mungkin tidak pernah hampir saya dapatkan selama kasus-kasus di situ gitu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, untuk, saat dia siap gitu ya, memang kalau ada kondisi khusus memang boleh dikonsulkan, tetapi kalau pada anak-anak yang, tidak pernah ada keluhan, kemudian, baik secara ininya, biasanya aman gitu ya. Nah, apalagi yang jadi kekhawatiran orang tua mungkin, guru harus membangun, komunikasi ke arah sana gitu ya. Misalnya kekhawatirannya apa sih? Jadi, misalnya apa ya, saya mungkin ada Dokter Dea ada beberapa ketakutan dari orang tua mungkin bisa disampaikan nggak ya? Maksudnya biar saya pengen tahu kenapa gitu ya, yang menjadi, keraguan gitu, menjadi keraguan dari orang tua kira-kira di mananya gitu kan. Biar bisa bantu nih, karena kalau kita memberikan suatu, imunisasi pasti efeknya lebih besar dibandingkan, maksudnya manfaatnya lebih besar dibandingkan efek sampingnya gitu kan. Sama kayak tadi saya terangkan, kalau kita mau kebal terhadap campak gitu kan, nggak mungkin kan kita sakit campak dulu. Nah, sakit campak itu kalau dia
virusnya tidak bisa kita bendung, jadi berat bisa. Tapi kalau kita kasih imunisasi campak dengan dosis yang kecil saja sudah bisa memberikan perlindungan. Nah, sama nih dengan HPV. Kita kan nggak mungkin anak kita mau jadi sakit kanker leher rahim gitu ya di kemudian hari. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah usaha kita untuk melindungi anak adalah ini saatnya untuk imunisasi. Jadi memang kalau beberapa orang tua masih ada ragu, boleh nggak apa-apa Dokter Dea, mau WA saya nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya dok, ini takutnya ini, silakan saja boleh gitu ya. Karena saya juga orang tua gitu ya, saya orang tua murid. Kemudian anak saya sudah dari mungkin 6 tahun 7 tahun yang lalu lah ya sudah imunisasi HPV. Alhamdulillah sekarang tidak ada keluhan jangka panjang, sekarang sudah besar juga anaknya. Jadi saya rasa ini orang tua ada beberapa mungkin masih ragu, boleh mungkin disampaikan gitu ya di sini ya Dokter Dea ya, silakan saja. Oke, terima kasih Dokter Merlin. Nah, pas banget nih mungkin dari orang tua yang bergabung nih pada malam ini, ada yang mau sharing nggak nih gitu, kekhawatirannya atau apa sih selama ini yang didengar gitu dari apa namanya berita-berita tentang imunisasi HPV gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing gitu on mic? Adakah yang mau? Boleh siapa aja dari Cilacap, dari Bulukumba, dari mana lagi? Dari Bone, atau dari Brebes, atau dari orang tua dari Makassar. Boleh kalau ada yang mau sharing-sharing nih. Apa sih kekhawatirannya gitu? Iya, Oke. Oh, ya, Pak. boleh Bu Saenap. Halo, Bu Saenap. Iya, saya, Bu Dok. Boleh, Bu. Iya, Silakan. eh, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, terus terang ini, Bu Dok, selama ini saya selalu khawatir ini tentang vaksin-vaksin karena ya banyaknya beredar berita-berita entahlah hoax atau nyata. Dan itu yang membuat saya khawatir sehingga saya merasa takut untuk imunisasi anak saya ini, Bu Dok. Jadi mohon penjelasannya, apakah betul-betul ini vaksin, baik itu vaksin bias atau vaksin apa sajalah, apakah ini betul-betul tidak ada dampaknya untuk anak-anak kami ke depannya karena melihat dari kenyataan saat ini banyak itu anak-anak yang perawat atau dia kerja di instansi kesehatan, dia sendiri yang pergi vaksin anak-anak di sekolah, sementara anaknya sendiri dia larang untuk divaksin. Jadi kami merasa bahwa mungkin ada apa di balik ini vaksin, kenapa mereka tidak mau vaksin sebagian ini, Bu Dok. Kenapa mereka tidak mau vaksin anaknya sementara dia pergi vaksin, begitupun dengan imunisasi. Dia pergi ke lapangan imunisasi anak-anak yang lain, sementara anaknya sendiri tidak diimunisasi atau divaksin. Ya, mohon penjelasannya, Bu Dok. Terima kasih. Boleh Dokter Merlin, silakan Ya. Dok. Ya, baik. Memang ada beberapa gitu ya, kita tidak menyebut ini ya. Saya rasa sih harusnya tenaga kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan justru orang yang pertama akan memberikan ini ya informasi yang sesuai, kemudian juga memberi dukungan gitu ya, memberi dukungan seperti saya kalau saya mencontohkan, pokoknya anak saya apapun di sekolah, "Mah, ada surat suntik aja, emang itu aman," gitu ya. Saya rasa tidak mungkin kita memberikan hal yang buruk untuk anak-anak kita, apalagi anak-anak kita adalah masa depan kita semua.
tidak mungkin kita memberikan hal yang buruk untuk anak-anak kita sehingga di kemudian hari negara kita jadi bukan negara yang baik gitu kan. Nah, justru tenaga kesehatan mungkin boleh nanti didiskusikan dengan saya tenaga kesehatannya gitu ya, yang membuat ragu-ragu seperti apa. Nah, ada beberapa orang tua mengatakan gini, misalnya contohnya campak ya di 2 tahun itu tidak lengkap. Dok, anak saya alhamdulillah tidak pernah diimunisasi kekebalan, maksudnya tidak pernah sakit. Betul, memang saat ini kekebalan saat ini dia tidak sakit, tapi dia dilindungi oleh orang lain. Jadi 90% di lingkungannya dia melindungi anak itu. Tetapi kita tidak tahu kemudian hari misalnya anak itu tidak pernah diimunisasi, tidak ada kekebalannya gitu kan. Kemudian ternyata kemudian dia hamil, kemudian ada infeksi virus. Nah, itu ternyata ibunya juga sakit. Nah, ini kan bikin anaknya bisa cacat gitu ya janinnya. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Bukan hanya untuk anaknya saja, tetapi untuk cucunya juga tuh nanti kemudian hari kekebalannya diturunkan. Sama dengan ini HPV. Kanker leher rahim ini tidak tadi saya katakan tidak dalam 1 tahun, 2 tahun terlihat efeknya, tetapi jangka panjangnya gitu ya. Saat ini memang ada beberapa orang tua khawatir gitu ya, tapi yang menjadi perhatian dari kita semua dokter bahwa manfaatnya sangat besar dibandingkan efek sesaat gitu ya. Jadi kayak kalau kita takut efeknya dalam saat penyuntikan, kemudian juga efeknya seperti apa, insya Allah tidak. Karena ini bertahun-tahun sudah dilakukan penyuntikan dan perlindungannya justru kita lihat dari tahun ke tahun semakin banyak orang tua yang membawa anaknya gitu ya, yang remaja untuk diimunisasi gitu. Tetap saja kalau kita lihat beberapa orang tua memang ada beberapa menolak tadi ya, saya bilang informasi yang disampaikan sepertinya tidak sesuai gitu ya. Jadi jangan percaya dari mulut ke mulut. Jadi kalaupun memang mau dilakukan imunisasi, langsung ditanyakan sama tenaga kesehatan. Kalaupun tenaga kesehatannya tadi imunisasi ternyata anaknya enggak, boleh nanti kita diskusi gitu ya mungkin ya. Bu ya, dari sekolahnya mau nanti via Zoom dengan saya boleh, kemudian juga mungkin tenaga kesehatannya kurang paham gitu ya. Manfaatnya itu ternyata penyakit serius yang bisa kita cegah gitu ya. Bukan penyakit yang hanya influenza atau misalnya hanya batuk pilek saja yang kita cegah, tetapi adalah kesehatan seorang anak yang hubungannya dengan banyak ya dengan orang lain karena ini juga bisa menular gitu ya. Jadi tidak hanya untuk perlindungan anak itu sendiri, tetapi juga melindungi orang lain di sekitarnya, gitu ya. Boleh nanti kalau misalnya mau diskusi tenaga kesehatannya dengan saya, boleh dikasih gitu ya. Mudah-mudahan eh, tenaga kesehatannya juga terbuka ya, memberi dukungan gitu kan. Semua pihak sebetulnya imunisasi ini tidak hanya tugasnya dari tenaga kesehatan, pihak sekolah juga, kemudian lintas ini ya, departemen jadi dari Kementerian Agama juga kan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, semuanya berpartisipasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi gitu ya. Jadi kalaupun memang ada misinformasi ataupun hoax gitu yang beredar, lebih baik ditanyakan dengan tenaga medis gitu ya. Kalau manfaatnya tidak paham, boleh nanti ditanyakan lagi seperti apa ya. Fokusnya memang bukan jangka pendek tadi, atau misalnya tadi eh, ada terhadap isu halal haram kah atau apa. Saya rasa sih kita sudah terbuka gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan. Kemudian dari MUI juga sudah ada dukungan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga apalagi ya. Banyak sekali untuk kita lakukan ini. Mungkin itu ya Bu ya. Boleh nanti diskusi dengan nakesnya sama-sama saya boleh nanti untuk ini tersendiri.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Merlin atas penjelasannya. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu yang hadir malam ini bisa tercerahkan gitu kekhawatirannya tentang imunisasi HPV atau imunisasi yang lain bisa jadi lega gitu ya. Oh, ternyata baiknya anaknya diimunisasi karena efek sampingnya kalau tidak diimunisasi kayak gini gitu. Nah, karena kita Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya nih keterbatasan waktu nih kalau udah di bagian apa Makassar, Sulawesi gitu, di sana udah jam 9 lewat nih gitu. Nah, mungkin satu lagi nih ada Bu Nur Hikmah untuk menutup pertanyaan sesi pertanyaan malam ini gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bu Nur Hikmah? Ya, terima kasih, Bang Ijing. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur Hikmah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan terkait tadi imunisasi, Dok. Jadi mohon izin, ini saya selaku orang tua di sini juga sebagai kepala UPT di sekolah, Alhamdulillah, terkait kemarin dengan imunisasi di sekolah kami, Alhamdulillah, di kelas 5 itu 100% sudah disuntik semua, Dok. Jadi artinya dari pihak kesehatan itu alhamdulillah sudah disuntik semua, baik itu kelas 5 tahun lalu maupun kelas 5 tahun ini. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini, Dok, adalah begini, saya punya anak perempuan umur sekitar 6 tahun. Dari sejak dia umur 3 tahun itu, Dok, dia itu kalau buang air kecil itu berbau sengat. Saya sudah konsultasi di dokter, katanya dehidrasi begitu. Tetapi pada saat saya teliti cara minumnya apa, dia kuat, Dok. Tetapi toh ini kayaknya bukan pengaruh dehidrasi, Dok. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini, Dok? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nur Hikmah. Silakan Dokter Merlin. Iya, baik. Saya rasa kita harus ini ya. Satu memang pada anak-anak ini tidak mudah gitu ya, terutama memberikan penjelasan. Kalau mungkin yang dewasa kita agak mudah ya Dokter Dea ya. Kita tanya riwayatnya seperti ini. Tapi kalau pada anak, selain dehidrasi, infeksi saluran kemih gitu ya, yang paling sering pada anak-anak perempuan atau makanan tertentu juga bisa gitu terjadi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat memang ada gejala dehidrasi gitu kan, diatasi sudah selesai, ternyata masih ada tuh keluhannya gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata pada anak-anak harus ada gejala lain yang menyertai. Apakah kita lihat ada demam, kemudian misalnya buang air kecilnya jadi keruh, ataupun misalnya ada kondisi lain. Misalnya dia jadi nggak aktif, anaknya rewel, atau buang air kecilnya jadi rasanya nggak tuntas, atau misalnya dia ada mata cekung dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus kita periksakan. Tetapi sebaiknya mungkin Ibu kita periksakan dari urinnya itu ya. Urinnya itu harus diperiksa karena jangan-jangan infeksi saluran kemihnya bukan dehidrasinya gitu kan. Nah, itu tidak bisa dalam waktu cepat karena kalau kultur urin itu minimal di laboratorium 5 hari kita periksakan. Kita pengen tahu ada nggak sih kumannya di situ gitu ya. Nah, jadi yang perlu diwaspadai kalau dia hanya baunya saja, bisa jadi tadi dari infeksi, bisa jadi memang dehidrasi tadi ya dari kata dokternya. Tapi pastikan tidak ada gejala lainnya. Kalau ada demam, jadi dia keruh atau malah warnanya merah seperti darah, ataupun misalnya buang air kecilnya malah terputus-putus dan lain gitu, dan sebagainya, itu sebaiknya kita periksakan dulu. Ya, kalaupun memang ada infeksinya, biasanya kita atasi, termasuk dari kebersihan gitu ya, kebersihan cara menggunakan apa celana pada anak-anak ya, itu yang perlu edukasi mungkin ya harus kita diskusikan seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan sih bukan hal-hal yang dikhawatirkan gitu ya Dokter Dea ya. Jadi Iya, Dok. kita bisa lihat
urinnya seperti apa, boleh nanti kalau mau diperiksakan di tempat yang terdekat. Kalaupun memang tidak bisa, nanti ada yang namanya konsultan anak bagian ginjal hipertensi itu bagian urin. Jadi ada dokter Jusli di Makassar gitu ya, atau Prof. Sarifudin. Boleh atau di rumah sakit terdekat di yang ada di tempat-tempat SPA bagian dokter anak, saya rasa lebih tepat gitu ya, karena mau dipastikan bukan karena obat-obatan, bukan karena yang lainnya infeksi atau suplementasi, ada beberapa yang memang bisa jadi dia akan mempengaruhi dari bau urinnya. Kalaupun memang ada tadi kondisi medis seperti infeksi saluran kemih ataupun misalnya ada infeksi jamur ataupun ada kelainan genetik, biasanya akan kita periksakan lebih lanjut. Mungkin gitu ya Dokter Dea ya. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih banyak Dokter Merlin. Semoga Bapak Ibu yang bertanya pada malam hari ini tercerahkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti bisa kami simpan, nanti coba bisa dijawab di lain kesempatan gitu ya Dokter Merlin. Nah mungkin nih Dokter Merlin izin boleh ada pesan penutup gitu, Dokter Merlin, khususnya nih di Sulawesi gitu ya, di teman-teman Bulukumba, Makassar, Bone, dan teman-teman Cilacap. Ini teman-teman Puskesmas sedang keliling gitu, sweeping atau kunjungan ulang terkait imunisasi HPV gitu, untuk melengkapi yang sebelumnya anak-anaknya belum imunisasi gitu. Mungkin ada pesan khusus dari dokter, silakan Dokter Merlin. Ya, baik, terima kasih Dokter Dea. Ayah, ibu sekalian, para guru, kepala sekolah gitu ya, yang tenaga kesehatan yang hadir pada malam hari ini, saya salut gitu ya, kagum dengan keinginan, kemudian juga partisipasinya dalam acara ini. Jadi ada rasa keinginan orang tua, kemudian guru untuk berpartisipasi untuk meningkatkan kesehatan anak gitu ya. Kita harus ingat bahwa anak itu memiliki hak kesehatan gitu ya. Salah satunya adalah dengan pemberian imunisasi. Jadi kita tidak boleh tidak memberikan hak anak itu, karena imunisasi merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan juga guru gitu ya. Jadi mudah-mudahan hak anak ini kita bisa penuhi, tidak hanya dari memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, tetapi juga hak mendapatkan kesehatan yang optimal gitu ya. Jadi tidak hanya kalau sakit kita obati mungkin bisa gitu ya, tetapi bagaimana kita mencegah dia di kemudian hari mendapatkan penyakit yang menular ataupun penyakit yang tidak bisa diobati dengan baik. Nah, ini waktunya lah kita untuk memberikan hak anak kita kesempatan imunisasi ya. Jadi tadi selain imunisasi dasar lengkap, kemudian dibias, terutama yang sedang kita jalani bulan ini ya. Bulan ini mudah-mudahan tadi angka capaiannya meningkat. Nanti kalau belum ada yang lengkap, boleh kasih saya Dokter Dea. Nanti saya datengin deh sekolahnya. Wah, Gimana cara biar meningkat gitu ya. siap, Dok. Mudah-mudahan semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitu juga guru-guru di sekolah ingin yang terbaik untuk murid-muridnya. Tidak ingin kita anak-anak kita sekarang merupakan cerminan kita di masa depan gitu ya, yang nanti mereka menjadi guru-guru yang hebat, jadi tenaga kesehatan. Nah, itu juga yang akan mendidik semua anak-anak di masa depan dan menjadi generasi yang akan datang yang bisa menguatkan bangsa kita gitu ya Dokter Dea. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Merlin atas ilmunya pada malam ini, sharing-sharingnya. Semoga buat Bapak Ibu gitu ya, pencerahan gitu untuk memperhatikan atau tambah memperhatikan lagi kesehatan anak-anak kita gitu. Nah, mungkin sebagai informasi gitu ya, Bapak Ibu di daerah Sulawesi, khususnya di Bulukumba, kegiatan kunjungan ulang atau sweeping dan pelaksanaan imunisasi atau bias tahap 2
itu akan berlangsung di minggu ini gitu. Jadi nanti teman-teman puskesmas itu akan ke sekolah-sekolah melaksanakan pelayanan imunisasi untuk anak Bapak Ibu. Mohon didukung dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, nanti boleh didiskusikan kepada gurunya nanti biar gurunya bisa lapor ke kami gitu untuk kami bantu tindak lanjut. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin boleh Bapak Ibu kita on cam dulu untuk foto bersama, boleh Bapak Ibu? Biar kelihatan nih cakepnya, gantengnya Bapak Ibu. Boleh? Kita on cam dulu nih. Biar kita bisa ngobrol bareng, biar terdokumentasikan. Oke. Oke. Izin saya mulai ya fotonya ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi kah yang mau on cam? Oke, jika tidak ada izin saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, ini ada 5 slide. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide keempat. 1, 2, 3. Dan kita masuk ke slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, alhamdulillah kita udah di ujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Merlin atas waktunya. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu nih yang sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol, mendengarkan tips kesehatan dari Dr. Merlin. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi selanjutnya di tips kesehatan berikutnya. Saya Dea Mangun dari teman-teman Podcastmas, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Terima Bapak Ibu, kasih. terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai langsung salah satu orang tua anak yang meninggal tersebut. Ini Pak Jufri dan Ibu Umayyah, dan begini cerita mereka. Udah dapat ke rumah sakit Wongso, tadi sakit kejang, terus tak bisa numelak sampai seumur umur. Penyakit campak yang menyebabkan meninggalnya anak Pak Jufri dan Ibu Umayyah disebabkan oleh virus. Virus ini menular sangat cepat lewat udara, dari percikan batuk atau bersin. Penyakit ini mematikan karena bisa menyebabkan sakit berat seperti gagal napas akibat radang paru, kejang akibat radang otak, serta dehidrasi berat akibat diare yang juga berat. Sebetulnya, penyakit ini bisa mudah dicegah. Ini pesan Pak Jufri dan Ibu Umayyah untuk seluruh orang tua di Madura dan Indonesia. Jaga dengan baik anak-anaknya. Ikuti apa kata dokter, imunisasi yang lengkap. Semoga anak-anak kalian yang sakit bisa sembuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.